Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Katemi. Ini adalah video saya yang ke-48. Nah, hari ini saya akan membahas tentang trigonometri untuk persiapan AKM, gitu ya. Nah, sebelum kita membahas contoh-contoh trigonometri, kita akan ingat kembali tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku. Ini khusus siku-siku ya. Kita buat A, B, C. Nah, yang A depannya A kecil, yang B kecil, dan ini C. Ya. Perbandingannya saya bilang mata gitu ya. Berarti ini sin A, berarti matanya ada di A, sin demi depan miring gitu ya, kos sami sampai miring gitu ya, tan desa gitu ya, kalau bukan ya desa, depan samping. Saya ulangi ya perbandingannya, sin demi kosami tandeso. Itu ya untuk perbandingan. Nah, untuk sudut-sudut istimewanya, sin ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini yang sering keluar ya. Naik-naik ke puncak gunung, berarti ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, ini 1. Cos kebalikannya dari sin, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Tangen itu sin per cos, tapi di sini saya tidak menjelaskan ya. Berarti ini 0, sepertiga akar 3 ini dirasionalkan, ini 1 akar 3, hingga saya pakai ini ya. Kadang ada juga yang seperti ini yang bergelombang gitu ya. Nah, kita akan masuk ke contoh. Nah, Karina dan Haryanto ingin mengukur tinggi kok, mengukur tinggi sebuah gedung dengan cara mereka berdua berdiri di lain tempat. Haryanto di sebelah barat, ini Haryantonya ya, dan Karina di sebelah selatan. Haryanto melihat puncak gedung dengan sudut elevasi. Nah, sudut elevasi, tahu nggak elevasi apa? Sudut ini melihat dari bawah ke atas. Itu yang dinamakan elevasi. Ini ya. Melihat dari bawah ke atas. 45 derajat dan Karina dengan sudut 30 derajat. Jika jarak antara keduanya itu 200 meter ini ya, tinggi orangnya itu 160 cm, tapi biasa kita pakai meter ya, 10 cm. Maka tinggi gedung yang ditanya tinggi gedung ini miring ya, ini berapa? Berarti caranya di sini 45, otomatis ini 45, gitu ya. Nah, ini siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, ini tinggi dimisahkan tinggi. Berarti karena ini 45, ini 40, hanya gambarnya yang beda ya. Berarti ini kan T. Nah, kalau ini 30 derajat, berarti ini kita mau cari ini 45, sebenarnya ini berarti ini 60. Ini ya. Nah, misalkan di sini saya kasih titik P gitu aja. Nah, P berarti ini kita pakai tangan yang tadi ya, tangan P, tan desa. Tangannya 60, depan kan ini, depan sampingnya T. Tangan 60 berapa? Ya, akar
3 sama dengan D per T. Berarti D sama dengan ini per 1 ya ibaratnya kali silang. Nah ini berarti sama dengan akar 3T. Oh, akar 3T ini. Akar 3T. Temu ya? Nah, yang ini kan sudah diketahui nih jarak antara kedua anak. Ini siku-siku. Ya sudah, kita cari pakai rumus teorema Pythagoras. Berarti T kuadrat plus. Nah, di situ hati-hati. Akar 3T kuadrat sama dengan 200 kuadrat. T kuadrat tetap. Akar 3 kali akar 3. Sini ya. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9, akar 9 itu 3. Ini caranya ya. Jadi 3 T kuadrat sama dengan 40.000. Nah, T itu ibaratnya 1. 4T kuadrat sama dengan 40.000. Bentar. Nah, T sama dengan 40.000 per 4 kuadrat pindah ruas jadi akar. Cara boleh beda ya, berarti akar ini T sama dengan 100. Oke, ini ya caranya seperti itu. Mungkin ada cara yang berbeda, silahkan. Contoh yang kedua, nah Badan Geologi Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi dari bawah ke atas. Ini lihat cara pandangnya ya, 30 derajat. Tapi pada puncak letusan awan panas itu terlihat elevasinya 60. Jika tinggi Gunung Sinabung itu nih 2460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut. Nah, gimana ini caranya? Nah, caranya masih pakai tangan ya. Misalkan ini tangan A, di sini boleh ya kasih tangan A, berarti tangan A tan apa? Ya, tandesa gitu ya. Tangannya berapa? Kita pakai yang kecil ya. Berarti tangan 30. Tangan 30 desanya berapa? 2460 per sa. Nah, sampingnya kok bisa muter nih, saya tak ulangi lagi ya, berarti 60 per sa. Oke, bentar ya. Oke, nah tangan 30 saya nulisnya akar 3 per 3 sama dengan 2460 per samping. Kali silang ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita rubah lagi. Sudah. Berarti akar 3 sa sama dengan 2460 kali 3. Sa sama dengan 2460 kali 3 per akar 3. Ingat, pernah tak belajar akar, bahwa ada akar dirasionalkan. Gitu ya. Nah, rasionalnya berarti 2460 kali 3 akar 3 per, karena tadi jelasin ya, tadi akar 3 kali akar 3 sudah, berarti 2460 akar 3. Ini apanya? Lihat sini ya, ini yang samping 2460 akar 3. Yang ditanyakan ini loh,
bumbungannya tinggi nih. Untuk yang tinggi sebentar. Ini ya. Kita buat di mana ini? Buat di sini. Apa ya sini ya? Oke, kita buat di sini. Kita mau cari sudah ketemu. Kita mau cari tingginya itu berarti tangan, gitu ya. Tan desa depan samping. Tangan 60 sama dengan gitu ya. Tan desa desa. Tangan 60 berapa? Akar 3 sama dengan desa depan. Depannya berarti 2460 plus X, sampingnya 2460 akar 3. Gitu ya. Berarti ini ibaratnya per 1. Berarti 2460 plus X sama dengan 2460 akar 3 kali akar 3. Sini ya. Aduh. X sama dengan 2460 kali 3. Ini nanti kali dulu ya. Dikurangi 2460. Berapa ini? 0, 18, nyimpen 1, 12, 13, nyimpen 1, 7, kurangi 6. Dengan susunnya sini 380 kurangi 2004 20 9 6 sebentar 4920 berarti tingginya ini meter. Udah enggak? Kok hilang? 490 ini ya. Jelas enggak ini nanti? Ada? Nah, berarti jawabannya yang A. Ini oret-oretannya ya. Ini oret-oretannya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Hati-hati, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, pada saat bermain di lapangan, Iksan melihat sebuah bayangan tiang bendera yang panjang. Kemudian Iksan mulai berpikir, berapakah tinggi bendera? Ini yang ditanyakan. Apakah tinggi tiang bendera tersebut akan sama dengan panjang bayangan? Nah, dia berpikir ya. Lalu Iksan mulai mengukur panjang bayangan tiang bendera tersebut menggunakan sebuah meteran. Akan tetapi pada saat meteran menunjukkan angka 12, nah ini di sini ya, ini ke sini itu 12,5 meter. Iksan berhenti dan berdiri tegak. Pada saat itu Iksan melihat bayangan ujung tiang bendera dan bayangannya untuk berada pada satu titik. Dari titik Iksan berhenti. Kemudian Iksan melanjutkan pengukuran hingga diperoleh panjang bayangan tiang bendera itu 13. Nah, dari titik sini sampai titik sini itu 13. Hilang lagi. Ini tadi berapa? 12,5 kan? Nah, itu 13 dari sini ke sini. Berapa? 13,5. Berarti di sini 1. Gitu ya, 1 meter. Nah, pada saat itu jika tinggi badan Iksan, ini tingginya dia itu 150 cm. Maka tinggi tiang bendera tersebut akan mudah ditentukan dengan perbandingan trigonometri. Nah, ini dia tidak mencari loh ya, tinggi bendera yang mudah. Berarti rumus tadi, ini mata, saya bilang mata ya, titik sudutnya. Saya titik A. Ini sudah ada yang ditanya ini, sudut. Berarti apa? Tangan. Kok bisa tangan? Iya. Tan A desa. D itu depan, berarti yang ditanya. Sa itu samping. Berarti apa sampingnya? Nah, tinggal ini 13,5 sudah diketahui. Berarti
ini menggunakan yang paling cocok itu tangan, gitu ya. Tangan gitu ya. Oke, sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat, sebuah pesawat tempur. Nah, ini bedanya tadi sama contoh nomor 1, 2 ya. 3, sebuah pesawat tempur melihat 2 buah kapal layar di bawahnya pada layar pemantau. Yang dilihat kopilot pesawat tempur tersebut menunjukkan posisi kedua kapal layar dengan sudut. Nah, sudut depresi, bukan hilal ya. Depresi itu melihatnya dari atas ke bawah. Kalau elevasi itu dari bawah ke atas, depresi lihatnya ini saya mau buat mata itu gimana ya? Ini ya, jadi ke bawah. Ini yang dinamakan depresi. Berbeda seperti terlihat pada gambar. Jika kopilot melihat kedua kapal layar dengan posisi pesawat yang tegak, lurus permukaan laut dan ketinggian. Nah, ini yang diketahui tinggi ya. Tingginya ini, maka jarak kedua kapal tersebut. Nah, ini bantuannya lihatnya dari atas karena depresi ini ibaratnya matanya pesawat kopilotnya. Ini 40, ini kan siku-siku. 45 berarti sini 45 derajat. Ini 60, ini 30. Cari satu-satu. Saya cari di sini ya. Berarti misalkan saya pakai A gitu ya. Tetap pakai tangan, tan deso, depan, samping. Nah, tan A desa. Tannya tan 45 derajat. Depannya yang dicari, sannya 1800. Tangan 45 di awal tadi 1. X per 1800. X sama dengan 1800. Ini 1. Yang satunya di sini ya. Sama tangan A desa. Tangannya tapi ya 30. Tangan 30 derajat sama depan yang dicari D atau X, situ X ya sudah X itu X per sampingnya tetap 1800. Satuannya enggak tak tulis ya. Nah, tangan 30 itu saya lebih suka nulisnya akar 3 per 3 gitu ya, sama dengan X per 1800. Ini boleh disederhanakan. Nah, X kali silang X sama dengan 600 akar 3. Nah, pertanyaannya maka jarak. Nah, ini sudah ditulis sini ke sini itu 1800 meter. Sini ke sini itu 600 akar 3. Sudah, tinggal dijumlahkan. Ini tidak boleh 1800 ditambah 600 ya, atau 2004. Kenapa? Karena akar dan tidak ada akar beda. Berarti jawaban yang tepat itu C. Gitu ya. Demikian kok mundur ini. Penjelasan untuk pembahasan AKM materi trigonometri. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.